Mesin militer Rusia perlahan namun pasti memulai kampanye militer baru di Donbas. Pembebasan Avdiivka telah membuat segalanya tampak lebih mudah bagi angkatan bersenjata Rusia di beberapa arah sekaligus. Amerika menyebut pembebasan Avdiivka oleh pasukan Rusia sebagai kemenangan besar pertama Kremlin di medan perang sejak pertempuran di Bahmut. Rusia mampu membebaskan wilayah berpenduduk besar, menimbulkan kerugian besar dan sangat signifikan bagi Ukraina, sekaligus menciptakan celah di garis depan angkatan bersenjata Ukraina, seperti yang saat ini terjadi di arah Ugledar. Kementerian Pertahanan Rusia kemarin telah mengumumkan pembebasan desa Pobeda dekat Marinka. Dan tujuan utama pasukan Rusia di selatan Donetsk, yaitu memutus logistik kelompok angkatan bersenjata Ukraina di Ugledar. Koresponden militer Ukraina dalam tulisannya bahkan menuntut agar komando militer kelompok pasukan Tavria Ukraina segera memulai pembentukan garis pertahanan kedua di Ugledar. Karena Kiriyenko percaya bahwa serangan Rusia dapat memicu keruntuhan dan bencana serius di lini depan. Ya, pertempuran untuk Ugledar tampaknya sudah dekat. Bulan lalu, pasukan Rusia berhasil membebaskan pemukiman besar Marinka yang menjadi batu loncatan yang sangat baik bagi Rusia untuk mengembangkan serangan terhadap Ugledar. Sayangnya, selama pertempuran, hanya sedikit yang tersisa dari kota tersebut. Angkatan bersenjata Ukraina ternyata mempertahankan kota tersebut hingga akhir. Ugledar adalah kota penting dalam pertahanan Ukraina di selatan Donbas. Tahun lalu, pasukan Rusia melakukan berbagai upaya untuk masuk ke kawasan berpenduduk yang sayangnya tidak pernah membuahkan hasil. Namun kini situasinya berbeda. Dengan direbutnya Marinka dan Avdiivka, tentara Rusia dapat melancarkan operasi ofensif besar-besaran untuk menyerang Ugledar, bukan dari selatan, melainkan dari timur. Saat ini dilaporkan para militan Ukraina telah mengambil posisi bertahan di pinggiran Pobeda, di perkebunan di atas bukit, dan mereka tentu tidak akan pergi kemana-mana. Di Zaporozhye, angkatan bersenjata Ukraina dilaporkan mundur kembali ke belakang garis Surovikin. Ini ditulis oleh majalah Bild. Akibat serangan balik pasukan Rusia ke arah Robotino, Ukraina terpaksa mundur kembali. Ya, Rusia mengembalikannya selama seminggu. Ukraina merebutnya selama berbulan-bulan dan mengorbankan nyawa ratusan ribu prajuritnya. Di Avdiivka, 3 zona industri besar termasuk pabrik Koksochim, di mana sebelumnya Ukraina dapat menyembunyikan apapun di sana, saat ini telah jatuh ke tangan Rusia. Ini adalah posisi pertahanan terbesar Ukraina yang telah mereka bangun di sana selama kurang lebih 8 tahun. Jadi poin menariknya adalah jika Ukraina tidak bisa bertahan di sini, artinya mereka juga tidak akan bisa bertahan di tempat lain. Hari ini 881 tentara Ukraina yang tewas selama pertempuran telah diidentifikasi, di mana 444 diantaranya berusia 48 hingga 51 tahun. Sisanya berusia antara 16 hingga 70 tahun. Dan sebagian besar berusia di atas 40 tahun. Jadi jelas bahwa Ukraina dalam hal ini benar-benar telah melemparkan segalanya demi mempertahankan Avdiivka. Tidak ada lagi pria-pria Ukraina. Yang ada sekarang pria tua di angkatan bersenjata Ukraina. Di sektor ini, pasukan Rusia maju dengan cukup cepat. Mereka kali ini telah mengumpulkan kekuatannya di sini. Beberapa unit penyerang Rusia bahkan langsung dikerahkan untuk memukul mundur angkatan bersenjata Ukraina ke garis pertahanan mereka, jauh di luar Avdiivka. Seperti di Lastochkino, setelah serangan yang cukup intensif, angkatan bersenjata Rusia saat ini dikatakan telah menguasai setidaknya setengah dari Lastochkino. Kemajuan ini kemudian diikuti oleh unit Rusia lainnya di sebelah timur Lastochkino. Para pejuang Rusia berhasil merebut wilayah di sepanjang kawasan hutan dari pasukan Ukraina. Di sisi lainnya, tentara Rusia juga terus menyerbu Stepovoy dan Pervomais. Media Ukraina hari ini untuk pertama kalinya menerbitkan sebuah rekaman penggunaan tank M1 Abrams Amerika ke arah Avdiivka. Dalam video yang dipublikasikan, tank tersebut bergerak di sepanjang jalan pedesaan dan difilmkan dengan cukup baik.
Sejumlah analis berpendapat bahwa dengan cara ini, Kiev ingin meningkatkan moral para prajuritnya setelah kehilangan Avdiivka. Namun tidak lama setelah rekaman tersebut beredar, pada saat yang sama, pasukan Rusia lagi-lagi tidak membiarkan sorak-sorai pasukan Zelia bertahan lama. Kali ini pasukan Rusia memang tidak menemukan tank Abrams yang sebenarnya. Namun mereka berhasil menghancurkan kendaraan lapis baja berbasis Abrams di pinggiran Stepovoy, utara Avdiivka. Kendaraan rekayasa ini sendiri dibuat berdasarkan tank Abrams dan ditransfer ke Ukraina dalam jumlah 6 unit. M1150 Assault Breacher kali ini berhasil dihancurkan. Dan sepertinya ini akan menjadi salah satu hadiah terbaik bagi Rusia, tepat di hari peringatan 2 tahun dimulainya operasi khusus Rusia ke Ukraina. Dari keseluruhan front, sekarang situasinya dapat dikatakan telah berbalik. Rusia telah mendapatkan kembali inisiatif di garis depan dan menempatkan Volodymyr Zelensky dalam posisi yang tidak menguntungkan. Angkatan bersenjata Ukraina telah kehabisan amunisi dan senjatanya. Pertikaian politik di negara-negara barat juga ikut andil, menghambat pengiriman pasokan dan bantuan ke Ukraina. Sementara negara-negara barat menghentikan bantuan lebih lanjut kepada Ukraina, Rusia mengambil momentum ini untuk terus bergerak maju di wilayah timur Ukraina. Perbandingan amunisi keduanya mungkin persis seperti yang digambarkan oleh seorang pengamat militer Amerika Serikat. Rusia mendapatkan lebih banyak pasokan. Saya mendengar bahwa untuk setiap tembakan artileri yang ditembakkan pasukan Ukraina, Rusia dapat menembakkan 10 kali lipatnya. Mengenai bantuan Amerika, Zelia mengatakan dalam wawancaranya dengan Fox News bahwa hal itu penting. Ia menyerukan kepada negara-negara barat untuk lebih cepat mengirimnya. Jika tidak, maka Ukraina tidak akan punya peluang lagi. Dalam hal ini, Zelensky masih cukup percaya diri bahwa dengan dukungan yang cukup, Ukraina masih dapat memukul mundur pasukan Rusia dan datang ke meja perundingan dengan postur tubuh yang lebih tegap. Dengan latar belakang kegagalan besar di Avdiivka, rezim Kiev kali ini berusaha mengalihkan perhatian masyarakat Ukraina ke topik lainnya. Salah satunya saat ini adalah kampanye serangan terhadap Crimea. Pelarian angkatan bersenjata Ukraina dari Avdiivka tentu berdampak negatif terhadap peringkat Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Dialah yang disalahkan atas kekacauan yang terjadi di garis depan saat ini. Maka dari itu, seperti yang ditulis jurnalis Ukraina, Anatoly Sari, kampanye ke Crimea bisa menjadi tur terakhir Volodymyr Zelensky. Zelia telah mencapai titik di mana ia tidak akan bisa kembali lagi. Dan jalan satu-satunya bagi karir Zelensky adalah serangan besar ke Crimea. Namun tentu, itu membutuhkan sumber daya manusia yang jumlahnya tidak sedikit. Dalam hal ini Ukraina benar-benar telah mencapai angka yang sangat kritis, seperti yang baru-baru ini dikeluhkan Bohdan Krotevich, pemimpin unit Azov. Kami bahkan tidak memiliki pasukan untuk mempertahankan Kiev, Kharkiv, apalagi untuk menyerang. Rusia kali ini telah memegang kendali serangan. Rusia dapat dengan mudah menyerang dari 5 front utama, tempat mereka memusatkan pasukannya. Situasi ini menunjukkan betapa buruknya situasi di Ukraina saat ini. Ukraina saat ini bergerak selangkah demi selangkah menuju mobilisasi total. Ini dikatakan beberapa jam kemudian oleh anggota parlemen dari Hamba Rakyat Dunda. Ya, Ukraina sedang tidak memiliki jalan lain. Operasi khusus Rusia tampaknya tidak akan memakan waktu lama lagi. Paling lambat mungkin semuanya akan berakhir pada bulan September tahun ini, kata Alaudinov,